Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan cek untuk dia hari ini. Bagaimana keadaan dia? Apakah dia ini seseorang yang sudah terpisah dari kamu? Atau antara kamu dengan dia sedang berkonflik? Atau ada yang baik-baik saja ya? Kita akan coba cek. Dan ini energi banyak orang dan sifatnya juga prediksi. Jadi bisa saja ini resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya ya. Dan ini tidak sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga nantinya bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk energi dia hari ini. Fokuskan dia, bayangkan dia orang yang kau pikirkan saat ini. Bagaimanakah kondisinya? Apa cerita yang terjadi di antara kamu dengan dia saat ini? Kita akan coba cek ya. Di sini ada unsettled time, need to plan ahead. Nah, sepertinya dia lagi merencanakan sesuatu. Apa yang dia rencanakan? Ya, dia seperti merasakan kayak aku butuh waktu untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku ini adalah orang yang layak gitu loh. Mungkin saja ya, dia sudah tidak kamu percayai. Karena apa? Karena sudah banyak eh, hal-hal yang dia sudah lakukan kepada kamu yang membuat kamu sudah tidak percaya lagi ke dia. Kebohongan-kebohongan yang dia buat itu membuat kamu sudah tidak ingin memberikan kesempatan kepada dia, ya. Nah, tetapi di sini dia mencoba untuk merencanakan sesuatu lagi. Agar apa? Agar bisa kembali ke kamu, ya. Mungkinkah di sini kamu dengan dia sudah terpisah atau ini adalah hubungan pertemanan, di mana dia menyukai kamu dan dia mencoba masuk ke dalam hidup kamu. Tetapi dia selama jadi teman kamu, dia sudah sering berbohong, membuat kamu merasa kayak tidak mungkin aku menerima dia gitu loh. Ya, atau di sini memang pasangan kamu, ya, yang sudah mengkhianati kamu, yang sudah menghadirkan orang ketiga begitu. Ada karma, ya, ada karma. You will reap what you have sown. Seseorang ini lagi memiliki ataupun apa ya, menjalankan sebuah karma. Dia lagi menjalankan sebuah karma dan dia tahu ini karma yang memang dia miliki saat ini. Dan dia tahu apa yang dia sudah perbuat ya harusnya aku bayar gitu loh. Nah, mungkin saja karmanya ini untuk dia itu membuat dia itu kayak merasa tidak tenang, hatinya itu tidak tenang gitu loh. Kayak kepikiran terus ke kamu. Dan dia merasa sangat bersalah sekali ke kamu. Karena dia tahu kamu itu orang yang baik. Kamu itu orang yang selalu mensupport dia selama ini. Apalagi mungkin dari segi finansial gitu ya. Kamu yang selalu berkorban buat dia. Nah, itu yang dia rasakan bahwasanya tidak ada orang lain yang sebaik kamu gitu loh ya. Ya namanya cinta pasti dong ya, kita itu kayak sayang. Tetapi ya kita harus tahu juga melakukan hal itu terhadap siapa. Ya, ada timbal baliknya. Kalau tidak ada timbal baliknya, bukan kita berharap ya, bukan. Berharap balasan bukan, tapi setidaknya dia tidak menyakiti kita. Tapi ini kondisinya mungkin dia menyakiti kamu, makanya ada karma di sini. Oke? Ini tentang dia. Nah, ternyata dia juga ada konflik ya dengan keluarganya. Mungkin saja saat ini itu dia kayak lagi butuh support dari kamu. Ada ya beberapa dari kamu nih yang hubungannya baik-baik saja. Tapi mungkin kamu melihat dia itu kayak berbeda. Beberapa hari ini kok dia berbeda ya? Dia kayak lebih cuek atau dia kayak lebih temperamen gitu ya. Dan ternyata ya dia punya masalah dengan keluarganya. Ya, mungkin saja keluarganya itu kayak tidak percaya dia atau keluarganya itu marah karena apa? Karena dia mungkin suka ngeyel gitu ya. Dia suka apa ya, hura-hura atau dia yang kuliah nih, sedang kuliah tapi dia bermain-main gitu loh, nggak serius kuliahnya. Atau dia yang sudah bekerja, tapi dia nggak apa ya, dia bekerja tapi dia nggak ada penghasilan gitu loh, tetap dia meminta kepada keluarganya. Jadi orang tuanya bertanya, "Kok bisa? Kamu kan udah bekerja?"
Tapi kenapa kamu masih meminta uang gitu ya? Bukan seperti apa ya, kayak ya mungkin aneh aja sih keluarganya. Jadi membuat keluarganya marah, itu yang membuat dia kayak ngerasa ya berbeda dengan kamu gitu loh ya. Atau seseorang ini kayak benar-benar tidak diharapkan di keluarganya, membuat dia kayak memberontak gitu ya. Nah, dengan memberontaknya dia akhirnya keluarganya merasa, "Ah, kamu nggak bisa diandalkan," gitu ya. Ya mungkin keluarganya nggak sayang sama dia kali ya, gitu ya. Oke, ini yang aku lihat. Itu keadaan dia. Jadi, hari ini itu memang dia seperti merencanakan sesuatu untuk menghapus semua karmanya, gitu ya. Ada misunderstanding, seperti ada kesalahpahaman di sini. Mungkin saja ya antara kamu dengan dia itu ada kesalahpahaman dalam segi hal apa. Mungkin saja dia tuh kayak ngelihat kamu berjalan dengan orang lain, itu apalagi lawan jenis ya. Jadi membuat dia kayak menaruh curiga kepada kamu, "Ah, kamu soalnya lagi sama siapa?" gitu ya. "Kamu jalan sama siapa? Dan aku melihat loh," gitu. Jadi sebelum dia bertanya kepada kamu, sebelum kamu memberikan penjelasan, dia sudah marah duluan. Mungkin saja dia pergi dari kamu, dia mulai off lagi gitu. Ya mungkin dia berasumsi sendiri gitu ya. Seolah-olah kamu itu sudah punya yang lain. Sementara ya mungkin tidak. Kamu mungkin jalan bareng sama teman-teman. Tapi kebetulan aja mungkin dia melihat kamu itu sedang berduaan begitu ya. Oke, nah itu perlu dijelaskan. Kalau itu terjadi ya perlu dijelaskan. Misalnya nih ada pasangan kamu tiba-tiba aja menjauh, tiba-tiba aja berbeda. Kamu jangan diam juga. Kamu juga harus tanya, kenapa ini? Kalau dia tidak membalas ya, ya intinya ya biarin aja dulu, cuekin aja gitu loh. Karena nggak ada feedback kan dari dia juga. Kamu sudah berusaha memperbaiki, tapi dia tidak lebih memilih diam. Ya itu kalau salahnya dia gitu ya. Kenapa? Tanpa dia mendengarkan penjelasan dari kamu atau tanpa dia bertanya, dia sudah berasumsi, sudah membuat hati dia sakit sendiri gitu ya. Nah, jadi itu perlu dipertanyakan juga ya sebenarnya. Oke? Nah, apalagi di sini? Financial pinch, wah ini ya, keadaan dia saat ini itu mungkin dalam keadaan finansial stuck ya, dia terpuruk misalnya, ya semoga dia ini, bisa sembuh dari keterpurukan, ya. Karena benar-benar kayak, ada udang, kayak jepit-jepitan udang ini terkadang sakit ya, tapi udang ini enak juga sih ya dimakan ya. Jadi lobster lobster ya, lobster ini sebenarnya ya menggambarkan kalau dia itu kayak merasakan ini, nggak bisa jalan nih, jalannya tuh kayak kalau di darat kan sulit ya. Nah jadi sama halnya dia, mungkin lagi bermasalah dari segi keuangannya dia gitu ya. Atau memang dengan kesulitan finansialnya dia ini, membuat dia mungkin menjauh dari kamu. Jadi banyak hal yang mungkin membuat dia itu kayak menjauh atau pergi dari kamu karena satu alasan, "Aku nggak mau kamu nantinya hidupnya sengsara bersama aku karena aku tidak punya apa-apa," gitu loh. Karena dia punya kesulitan finansial bisa jadi begitu. Atau karena kesulitan kesulitan finansial, dia kembali ke kamu. Jika kamu yang benar-benar sudah terpisah dari dia gitu loh. Kenapa? Karena hanya kamu yang selalu men-support dia dari segi finansial ataupun yang lainnya begitu ya. Kita akan coba lihat dari kartu Eee, oracle ya. Seperti apakah percintaan kamu selanjutnya di sini? Sebentar. Kita fokus pada kartu ini untuk teman-teman yang personal reading atau coaching silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar ya. Oke. Nah, di sini ada key on a ring. Many option. Nah, banyak pilihan sih ya di sini. Mungkin saja seseorang ini kayak ngerasa, "Ya udah deh aku sama kamu kita break aja, karena aku punya banyak pilihan," gitu loh. Bisa saja dia punya banyak yang lain ya. Nah tetapi aku melihat dari energi ini, sepertinya dia itu ya tidak bisa berpaling sebenarnya gitu loh. Terkadang egonya aja yang membuat dia itu harus meninggalkan kamu, begitu ya. Nah tetapi di sini ada love call, cinta kamu itu selalu memanggil dia, walaupun, dia sudah meninggalkan kamu, dia mengatakan, "Aku pengen yang lain, aku pengen cari yang lain," gitu ya. Tetapi tetap dia thinking of you, dia mikirkan kamu, ya. Tidak bisa melupakan kamu di sini dia, ya. Dan dia informing you, dia selalu mencari informasi tentang kamu, ya. Seolah-olah cinta itu memanggil dia, cinta kamu memanggil dia. Ya mungkin saja, atau di sini sebaliknya, cinta dia itu memanggil kamu, membuat kamu menuju ke dia gitu loh. Membuat kamu itu seolah akan menerima dia kembali. Jika ini dia adalah orang baru atau
dia orang lama, ya memang sedang berkonflik antara kamu dengan dia, tetapi dia ingin kembali ke kamu, ya. Dan dia mencoba untuk memanifestkan kamu, akhirnya terpanggillah kamu, ya, oleh cintanya dia, bisa jadi ya. Di sini dia selalu mencari kamu ya, dia mencoba untuk mengirim pesan kepada kamu, dia mencoba untuk mengekspresikan cintanya, ya, dia mikirkan kamu, ya, begitu. Dan di sini ada partying, time with friend ya. Nah, seseorang ini mungkin saat ini dia lagi bersenang-senang dengan teman-temannya. Ya, mungkin saja ini yang dicari dia atau dia lebih mementingkan temannya daripada kamu. Selalu begitu. Itu ini juga yang membuat alasan antara kamu dengan dia mungkin terpisah. Karena teman, dia selalu menomorsatukan teman. Apapun teman gitu ya. Nah, kamunya dianggap apa? Apalagi ya mungkin kamu yang sudah lama menjalin satu hubungan, harusnya kan diprioritaskan begitu ya. Tetapi di sini dia tuh suka bersenang-senang dengan teman-temannya, ya. Boleh sih bersenang-senang boleh, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan pasangan kita. Apalagi ini ada yang sudah menikah. Nah, jika ada yang sudah menikah, dia juga lebih mementingkan seorang teman gitu ya. Nah, itu sangat enggak banget ya. Harusnya pasangan kita yang kita nomor satukan ya. Nah, ini ada fase baru. Ada renew, ada growth, ada perkembangan atau ada perubahan di sini ya. Change minds ya. Kamu rubah mindset kamu juga. Ada fase baru yang akan kamu lewati di sini. Atau dia seperti melewati fase baru. Mungkin saja ada perubahan pada dia ya. Ada perubahan bahwasanya dia itu sadar, oh aku tidak baik nih begini. Karena mungkin dengan begini dia mendapatkan karma. Karena karma berlaku di sini ya. Ada karma di readingan ini gitu loh. Dan dia kayak ngerasa apa-apa dia kayak ngerasa sial gitu ya. Dia punya pekerjaan tapi nggak ada keberuntungan di sana. Ya, mungkin misalnya di suatu perusahaan itu dia kayak pengen naik jabatan, enggak. Ya enggak bisa gitu loh. Ada aja halangannya, ada aja tantangannya. Ya mungkin itu juga salah satu karma yang dia jalankan begitu. Ya, dan dia itu kayak ngerasa tidak ada keberuntungan yang berpihak kepada dia. Ya, makanya di sini dia ada fase baru yang harus dia lewati, yaitu mungkin introspeksi diri, perbaikan diri ya, dan mungkin kembali ke kamu lagi begitu, ya. Atau minta maaf kepada kamu. Karena ya namanya kitanya manusia ini kalau sudah disakiti pasti ada rasa rasa kayak dendam begitu ya, kayak amarah itu ada. Tapi di sini kamu berusaha untuk melepaskan amarah itu dan dendam itu, ya. Tapi tetap dia ingin minta maaf sama kamu. Oke, ada karmik di sini. Ada karmic relationship di sini. Ya mungkin antara kamu dengan dia itu, ya mungkin saling mencintai, tapi saling juga menyakiti gitu loh. Kenapa? Ya mungkin ada juga saling takut kehilangan. Jadi akhirnya proteknya berlebihan gitu. Itu juga akan membuat tidak nyaman ya, nyaman gitu loh. Jadi menyakiti jadinya gitu lah ya. Nah ada juga sih selalu mengekang begini begitu ya. Nah itu juga membuat tidak nyaman. Kenapa sih aku itu juga butuh privasi gitu. Ya, aku juga butuh me time. Nah, di situ yang membuat kamu kayak, ya nggak nyaman atau dia juga kayak ngerasa kalau kamu nggak nurut sama aku, ya udah kita break, kita pisah. Nah, itu kan simple dia mikirnya gitu. Padahal itu kan ya harusnya nggak jadi masalah, begitu. Oke? Nah, kita akan coba lihat isi hatinya. Perasaan terdalamnya dia itu ke kamu bagaimana? Sebentar. Perasaan terdalamnya dia ke kamu itu bagaimana? Oke, sebentar. Ada a lie we're thinking about our future. Nah, terkadang dia berbohong saat terbangun, dia mikirkan tentang masa depan. Nah, tapi dia mencoba untuk berdalih gitu ya. Berdalih itu kenapa? Dia berusaha untuk melupakan kamu, tapi nggak bisa, tetap aja kepikiran kamu. Itu sih yang diingin katakan atau ini yang ada dalam pikirannya dia. Ya, selalu ada kamu begitu. I will do anything for you. Aku akan melakukan semua sesuatu ya untuk kamu, ya semuanya untuk kamu. Arti kata dia akan melakukan apapun untuk kamu. Ya demi kebahagiaan yang akan dia miliki bersama kamu.
Dia pengennya kamu itu memberikan kesempatan, atau kamu kembali ke dia, atau seseorang ini benar-benar menginginkan untuk mendekat ke kamu lagi, dan dia berharap ya jika kamu memilih dia akan melakukan segala sesuatunya untuk kamu. Oke. Nah, ini juga I'm absolutely in love with you. Dia kayak benar-benar mencintai kamu sangat dalam. Sangat dalam. Ya, ada seorang ini begitu mencintai kamu. Mungkin kayak ini orang baru yang baru kenal dengan kamu, ternyata dia memiliki cinta yang cukup besar kepada kamu. Ya. Nah, happiness is my priority. Kebahagiaan itu adalah prioritasnya dia. Dan dia itu pengen bahagia bersama kamu. Pengen bahagia bersama kamu di sini. Ini I need more time. Aku butuhkan banyak waktu. Intinya untuk bersama dengan kamu gitu loh. Dia masih ingin bersama dengan kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat dari segi tarotnya ya. Kita akan lihat dari segi tarotnya bagaimana. Nah, di sini ada Knight of Wands. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu ya, ini ada Aries, Leo, Sagi. Nah, jadi di sini dia kayak berhati-hati untuk bertindak. Dia mulai bertindak nih, kayak melakukan planningnya itu, take action lah dengan planning yang dia sudah buat gitu ya. Pada akhirnya ya mungkin saja dia bisa bertemu dengan kamu, tetapi mungkin di sini kamu sedikit menolak, ya sedikit menolak. Nah, ini ada Six of Wands ya, Aries, Leo, Sagi. Nah, jelas sekali di sini dia pengen mendekat ke kamu lagi. Dia ingin mendekat ke kamu, dia seperti ingin kembali ke kamu, itu sudah kayak finally dia kayak udah nggak bisa lagi dia berpaling dari kamu gitu ya. Intinya dia tidak bisa berpaling dari kamu. Ini ada Ace of Kalikas. Ada kesempatan di sini. Kesempatan untuk dia bersama dengan kamu lagi. Mungkinkah akhirnya kamu memberikan kesempatan kepada dia? Nah, ini terlihat kartu ini ya. Dan di sini ada Nine of Swords. Dia kayak benar-benar merasa kayak apa ya? Batinnya tersiksa saat tidak bersama dengan kamu karena hayalannya dia, pikirannya dia ingin selalu bersama kamu di sini. Ya, hanya kamu yang bisa membantunya dia keluar dari pemikiran sulit ini gitu. Nah, ini ada Five of Wands, ada konflik ya. Antara kamu dengan dia itu ada konflik. Tapi konflik ini akan segera berakhir saat kamu memaafkan dia, saat kamu memberikan kesempatan kepada dia. Maka konflik ini akan berakhir. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari inisial dia. Ada I dan V, temannya teman ya. Ia punya teman. Ya, kamu punya teman. Dan teman kamu punya teman juga. Nah, itulah terjadi. C dan U, teman kuliah. L, teman berantem. A, teman lama. Oke. Untuk zodiaknya. Apa aja yang kuat koneksinya? Ada Libra. Ada Gemini. Ada Aries. Ada Pisces. Ada Leo. Oke. Nah, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini bisa aku sampaikan buat teman-temanku. Kita akan coba lihat sebuah cinta di sini. Mungkin ada sebuah karma yang mungkin ini karmik. Ini karmik ya. Terus aku melihat juga ini dia begitu sangat memikirkan kamu di sini ya. Jadi ini ada karma sebenarnya, tetapi dia begitu sangat mencintai kamu. Mungkin saja dengan sangat mencintai kamu, akhirnya dia menyakiti kamu. Ada karmik di sini. Oke, seperti itu. Oke, baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi, dadah.